Selamat siang Bu Wahyu. Siang Pak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya. Kita akan melakukan kegiatan supervisi nih Bu. Ya. Kita akan nanti kan Bu Wahyu akan melakukan coaching dengan rekan Bu Wahyu. Nah, kita di sini ingin mengawali dengan mendiskusikan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ada, apakah belum. Tentang prinsip coaching itu kan ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu prinsip coachingnya. Nah, kita diskusikan dulu itu rubrik itu, apakah nanti Bu Wahyu ketika melakukan coaching nanti apakah sesuai dengan ini apa belum gitu. Kemudian juga apakah sudah sesuai dengan alur peta atau belum gitu. Ini Bu, apakah kompetensi nanti ketika coaching itu, apakah kompetensi yang ingin Bu Wahyu kembangkan dari proses nanti coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present Pak, kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Itu gitu, kompetensi-kompetensi yang ingin Bu Wahyu kembangkan dalam proses coaching nanti. Dari sekian kompetensi itu mungkin lebih spesifik mana yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik gitu Bu Wahyu? Yang lebih spesifik mungkin nanti akan saya kembangkan itu dalam kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya, itu yang ingin dikembangkan lebih spesifiknya. Kemudian Bu, yang terakhir nih, indikator yang diinginkan, apakah indikator yang menjadi indikator ketika ini sudah berjalan dengan baik atau belum, indikatornya apa ini? Indikatornya saya mengharapkan coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi sesuai dengan alur kita nanti yang akan saya terapkan, gitu Pak. Oh begitu ya. Ketika coaching sudah menemukan solusi, itu indikatornya ya, indikator yang dibuat, sehingga ketika nanti coaching sudah menemukan solusi berarti kegiatan coachingnya sudah berhasil gitu. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Nanti kegiatan coachingnya semoga berjalan dengan lancar, semoga nanti berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan bersama. Terima kasih Bu, selamat bercoaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang. Kenapa? Jadi saya lihat kok terlihat murung ya. Ada apa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wahyu. Sebenarnya saya bingung Bu, ingin curhat, tetapi bingung Bu kepada siapa. Kemudian apakah Bu Wahyu bersedia mendengarkan curahan hati saya? Saya akan sangat senang sekali Bu Peggy bersedia mendengarkan ceritanya Bu Peggy. Tetapi sebelum Bu Peggy bercerita, saya akan bertanya apa rencana dan tujuan definisi akhir pada cerita Bu Peggy? Rencana saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi, dan semoga nanti setelah saya bercerita kepada Bu Wahyu, saya bisa mendapatkan ketenangan dan rasa lega atas permasalahan saya. Jadi mungkin apa ya Bu yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Peggy? Kemudian untuk ukuran keberhasilan pada pertemuan kali ini apa ya Bu? Untuk ukuran keberhasilannya sendiri yaitu saya mendapatkan jalan keluar atau solusi yang dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, semoga nanti kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan itu ya Bu. Jadi silakan Bu Peggy jika ingin bercerita, monggo. Jadi begini Bu, saya itu menemui satu anak kelas 4 yang memang jarang sekali masuk minggu kemarin. Nah, pada hari Rabu kemarin, minggu kemarin itu
kan ada kegiatan KKG bersama ya Bu ya, di mana KKG tersebut itu dilaksanakan di sekolah yang lain Bu. Kemudian KKG tersebut itu dilaksanakan pada pukul 11 siang, sedangkan anak-anak itu pulangnya kan jam 12 siang, otomatis anak-anak itu kan pulang lebih awal. Nah, pada saat itu saya juga sudah mengumumkan ke grup kelas 4, ke grup WA kelas 4, bahwasanya anak-anak itu pulang lebih awal. Setelah saya pulangkan anak-anak tadi, sebelum saya berangkat KKG, biasanya kan saya mengecek tuh di sudut sekolahan atau di belakang sekolahan apakah masih ada anak yang belum dijemput atau masih ada yang menunggu jemputan seperti itu. Ternyata tuh masih ada satu anak yang menunggu jemputan yang bernama Andin. Anak tersebut saya tanya pada anak tersebut, kenapa nak masih menunggu jemputan ya? Kelihatannya tidak dijemput Bu, soalnya ibu saya mungkin belum tahu untuk saya pulang pagi seperti itu. Nah, kenapa nak? HP-nya itu dibawa kakaknya sekolah. Ya, setelah saya rayu agar saya ingin mengantarkannya ke rumah. Kemudian sebelum itu dia mengelak Bu, tidak mau saya antar, tidak mau. Terus saya sedikit memaksa Bu, karena memang pada kegiatan KKG ini kan otomatis semuanya guru berangkat ke dalam kegiatan itu ya. Kemudian sekolahnya kan kosong, tidak ada guru yang mengawasinya. Saya paksa, saya rayu, akhirnya mau saya antar ke rumah. Saya juga tadinya belum paham alamat rumahnya tepatnya itu di mana. Memang katanya di dalam data saya itu ada desanya. Ternyata Bu, setelah saya antar anak tersebut bertempat tinggal di 3 kecamatan. Iya Bu. Kisaran 5 kilo Bu kalau antara jarak rumah ke sekolahan. Nah, si anak tersebut tidak jarang sebelum kelas 4 kan sekarang kelas 4, sebelum kelas 4 itu anak tersebut sering jalan kaki untuk pulang dari sekolah. Mungkin apa hambatan yang atau gangguan yang dari permasalahan tersebut? Hambatan atau permasalahan saya yaitu tidak jarang anak tersebut pulang sekolah jalan kaki Bu. Kemudian yang kedua, anak tersebut masuk ke sekolah pun menunggu kakaknya Bu, karena berangkatnya itu bersama kakaknya. Alat transportasinya cuma sepeda satu itu yang dibawa kakaknya ke sekolah. Kemudian handphonenya juga cuma satu yang dibawa kakaknya juga ke sekolah. Kemudian anak tersebut beberapa kali tidak masuk ke sekolah Bu, karena tidak ada yang mengantar. Seperti itu. Berarti itu ya Bu, apa namanya, pulang sekolah menunggu kakaknya pulang dulu. Iya. Berarti itu menunggu sampai siang. Iya. Karena kendaraan yang terbatas itu tadi Iya ya. Bu. Selanjutnya, kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi ini solusi yang dapat Ibu lakukan apa agar anak itu bisa berangkat sekolah, bisa masuk secara aktif, mungkin seperti itu? Saya ingin mencari anak di dalam satu ke sekolahan itu yang rumahnya berdekatan, ya, tetanggaan gitu Bu, ya, yang dengan anak tersebut, dan juga mencari tahu apakah temannya itu berangkat dari rumah itu menggunakan transportasi apa seperti itu.
berarti ini ya, dengan memantau nih, memantau dari teman dekat seperti itu. Ya. Apa kekuatan dan kemungkinan apa yang bisa diambil dalam mencapai tujuan tersebut? Karena saya ini kan seorang guru ya, saya juga kebetulan saya juga wali kelas 4. Jadi wali kelas dari anak tersebut. Jadi saya harus bisa mengatasi siswa yang berada di SD Negeri 2 Trukan ini bisa bersekolah tanpa ada suatu kendala, apalagi transportasi. Betul sekali ya, Pak. Dan selanjutnya mungkin Ibu punya rencana atau strategi apa yang untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Setelah saya menemukan anak yang rumahnya berdekatan dengan anak tersebut, si Andin. Kemudian saya juga bisa mencari tahu transportasi apa yang digunakan untuk pergi ke sekolah. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan orang tua walinya. Kemudian saya juga bisa berkomunikasi dengan anak yang rumahnya dekat itu tadi agar bisa berbagi transportasi. Untuk strategi yang akan saya lakukan yaitu menjalin hubungan baik dengan orang tua wali, kemudian anak itu sendiri, seperti itu. Memang betul ya, mungkin adanya kolaborasi dengan orang tua, dengan komunikasi mungkin bisa terjadinya pencapaian tujuan yang diperlukan, karena beda kecamatan gitu, berarti kan jauh ya, jadi jauh. Dan sebuah hambatan yang pertama tadi adalah kendaraan yang transportasinya terbatas, alat komunikasi juga terbatas. Ya, mungkin sekarang jangka waktunya bagaimana? Mungkin saya akan melaksanakan rencana saya itu sesegera mungkin agar bisa selesaikan lebih cepat. Ya, terus sekali berarti, karena ketika punya masalah yang kita ulur-ulur nanti malah panjangan gitu, dan kasihan mungkin anak peserta didiknya juga nanti akan lebih banyak tidak masuk sekolahnya karena kendala itu. Ya, untuk ukuran keberhasilan ya, dari rencana aksi tersebut mungkin Untuk bisa sampai hasilnya sendiri mungkin dalam jangka waktu 1 bulan ke depan anak tersebut bisa masuk 95% dari kehadirannya. Untuk mengantisipasi, mungkin untuk cara mengantisipasi gangguan yang terjadi apabila teman dekatnya anak tersebut, teman dekat di rumah mungkin ya, ketika tidak masuk itu bagaimana? Saya mungkin akan terus berkomunikasi dengan teman dekatnya, dan apabila ada perubahan jadwal seperti anak yang tidak masuk tadi atau ada keperluan apa, saya akan mencari solusi alternatifnya, yaitu mungkin anak tersebut bisa dengan bersepeda ondar ke sekolahan, kan anak tersebut juga mempunyai sepeda ondar. Oh ya, berarti anak itu masih punya alat transportasi lain yang untuk alternatif selanjutnya. Mungkin komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu lakukan. Saya berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dalam menjalankan rencana aksi saya, Bu. Saya juga tidak akan menyerah di tengah jalan. Bagus sekali, Bu. Jadi jangan pernah menyerah seperti ini. Dan siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Tentu saja saya tidak bisa sendiri, Bu. Saya juga perlu kepala sekolah untuk menemukan berbagai solusi tersebut. Kemudian
kemudian orang tua wali siswa agar saya bisa berkomunikasi, kemudian juga saya bisa mewujudkan rencana aksi saya, kemudian peserta didiknya sendiri. Jadi kolaborasi memang harus bisa terjadi dengan baik. Terjadinya kolaborasi itu biar apa? Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, karena kita memang tidak bisa untuk berdiri sendiri seperti itu. Bagaimana tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu? Seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu ya, saya akan terus berkomunikasi dengan mereka, yaitu kepala sekolah, orang tua wali siswa, kemudian peserta didik itu sendiri, untuk memberikan perkembangan selanjutnya yang ingin saya lakukan pada rencana aksi saya. Ya, betul sekali. Mungkin Ibu punya inspirasi setelah melakukan coaching ini. Saya merasa lebih baik dan termotivasi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan sesi coaching itu? Saya merasa lebih siap untuk melaksanakan rencana aksi yang akan saya lakukan ke depannya. Ya, betul sekali. Memang setelah kita mungkin berbagi seperti ini gitu, perasaan kita lebih lega, lebih siap lagi untuk menghadapi permasalahan yang akan kita hadapi. Apa yang telah Ibu sadari setelah sesi coaching ini? Saya menyadari bahwa ada solusi yang bisa saya coba dan saya itu tidak sendiri untuk menghadapi permasalahan ini. Apa yang harus Ibu lakukan untuk kedepannya, Bu? Saya akan segera mencari teman yang rumahnya dekat dengan teman siswa tersebut, dengan rumahnya dekat dengan Andin tadi. Kemudian saya akan berkomunikasi kepada orang tua wali tersebut. Apa semangat untuk diri sendiri? Penguatan apa? Mungkin seperti itu. Saya harus bisa memberikan perubahan terhadap permasalahan yang saya hadapi. Sekali berarti saya yakin Ibu bisa menghadapi masalah ini dengan baik, dengan bijak, dan jangan ragu untuk menghubungi saya apabila Ibu ingin menyampaikan sesuatu atau membicarakan sesuatu. Jika ada kendala dalam melaksanakan rencana aksi yang Ibu lakukan. Semangat Ibu. Terima kasih. Selamat siang Bu Wahyu. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat ya, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kayaknya asik sekali tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Menurut Bu Wahyu, bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu tadi pada saat melakukan coaching terhadap rekan Ibu tadi? Tadi bagaimana Ibu? Ibu menilai performa Ibu saat menjadi coach terhadap rekan tadi bagaimana? Di sini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya Pak, di mana di sana itu ada tujuan, identitas, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut kunci dapat menemukan masalahnya sendiri, menemukan solusi terhadap apa yang sedang dihadapinya. Gitu ya. Selanjutnya saya ingin ini ya Bu, saya mohon maaf ini saya menyampaikan hasil pengamatan saya, catatan pengamatan saya gitu, secara objektif saja. Ini setelah saya mengamati tadi pada saat Ibu Wahyu melakukan coaching, terus tadi saya pikir Ibu sudah melakukan ini alur tirta dengan baik. Tadi ya sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya, terus kemudian mengidentifikasi masalah dengan baik, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi yang tadi Ibu menanyakan beberapa hal tadi juga sudah sangat baik. Kemudian terkait dengan tanggung jawab Ibu juga sudah menanyakan dengan siapa, apa yang membuat dan seterusnya tadi
Jadi Ibu menurut catatan saya sudah bagus melakukan ini alur ceritanya, bahkan ini sudah ada yang lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Ibu tadi sudah menurut catatan saya ini melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga sudah bisa menggali kunci, sehingga si kunci itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang di atas permasalahan yang dimiliki, kemudian si kuncinya bisa menemukan solusi atas itu berkat penggalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Ibu. Itu saya pikir yang lebih tinggi atau lebih tinggi dari standar yang sudah kita terapkan. Kemudian ini yang terakhir Ibu, apakah dengan catatan ini Ibu setuju? Ya, setuju dan terima kasih sekali Pak. Ini Bu, terakhir setelah melakukan coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut begitu? Mungkin dengan lebih memahami terkait dengan alur cerita, dengan begitu saya akan lebih mudah dalam melakukan proses coaching lagi. Mungkin seperti itu Pak. Alur cerita yang ini ya, tujuan, identifikasi, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksinya bagaimana, kemudian terkait tanggung jawab itu ya. Alur cerita itu yang diperdalam lagi. Semoga berhasil nanti mengembangkan lebih lanjut tentang terkait masalah ini. Semoga itu nanti berhasil dan lebih berhasil lagi di proses coaching yang berikutnya terhadap rekan-rekan yang lain. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.